Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel Misterian. Apa kabar para pemirsa semuanya? Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Untuk Anda yang baru menonton channel ini, insya Allah ini merupakan nikmat yang luar biasa yang bisa saya rasakan hari ini, bisa berbagi ilmu buat Anda semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Pranamulya, atau dapat juga dipanggil Rian Arroyan ya. Semoga para penonton semuanya Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Adapun hari ini merupakan video pertama yang saya peruntukkan untuk para penonton semuanya. Video ini insya Allah berupa video dengan 30 hari akan saya lakukan, dan segmentasi 30 hari tersebut akan saya gunakan untuk memberikan motivasi, sharing motivasi, atau hal-hal yang lain insya Allah akan dibagikan. Dan insya Allah gitu ya, mudah-mudahan Allah memudahkan, saya akan lakukan selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Oke. Sebelum kita mulai untuk ceritanya, alangkah baiknya teman-teman yang menonton silahkan subscribe, like, comment channel ini. Langsung saja, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini adalah hari pertama bincang motivasi. Adapun tema hari ini kita akan berbicara tentang kerja itu adalah ibadah. Tentunya terinspirasi dari Liko hari ini bersama Ustadz Lukman Nur Hakim LC Al-Mukarram, yang alhamdulillah bisa membersamai kami di pekerjaan saya, khususnya bisa bertemu dengan beliau, bermuajahah, bertukar mendapatkan ilmu dari beliau. Luar biasa, masya Allah. Dan juga terinspirasi juga dari buku ini, Kerja Itu Adalah Ibadah, dari karangan buku Ustadz Syamril yang sekarang bekerja di perusahaan Kala Group ya. Teman-teman yang sedang menyimak video ini, tentunya apa yang kita lakukan, aktivitas yang sekarang kita lakukan itu seharusnya memang selalu tetap bernilai ibadah. Ketika kita bekerja dari pagi sampai sore, berapakah jam yang kita gunakan? Kalau toh kita taksirkan misalnya satu hari kita bekerja adalah 8 jam, maka pulang pergi berikut dengan pulang perginya 2 jam, berarti satu hari kita bekerja 11 jam. Terus dibandingkan dengan ibadah kita, jikalau kita ambil sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, sholat sunnahnya juga kita hitung-hitung adalah 10 menit, maka atau 20 menit bahkan mungkin ya, 20 menit, berarti kita hanya memerlukan 100 menit saja dalam satu hari ketika ibadah. Sedangkan jam kerja kita adalah 11 jam, dan rata-rata ibadah waktunya hanya 2 jam saja. Tentunya setelah kita sholat, kita berdoa menggunakan doa sapu jagat kita ya, yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 poin yang diucapkan ketika doa tersebut. Yang pertama adalah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. 1 dunia, 2 akhirat. Tentunya kalau dibandingkan dengan pekerjaan, itu adalah bagian dari ibadah kita. Sehingga selama 11 jam plus 2 jam yang kita lakukan rata-rata dalam satu hari ibadah, itu semuanya bernilai ibadah tentunya. Kerja kita akan bernilai ibadah, dan saat itu powerful. Hanya
pada step-step tertentu kita akan maksimalkannya dengan cara 3 tahapan. Yang pertama awal, yang kedua tengah, dan yang ketiga akhir. Awalan kita biasakan sebelum kita beraktivitas, sebelum kita beribadah, ucapkanlah basmalah. Di situ adalah tekad ikhtiar kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan hidayah ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah mencari maisha atau mencari penghidupan, dan insya Allah berikan itu sebagai bagian dari rahmatnya. Yang kedua, yang di tengah itu, lakukan dengan profesional. Apa yang bisa kita lakukan, maksimalkan dengan profesional. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kembali kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah. Dan itu adalah hasil terbaik. Apa yang kita lakukan ketika kita bekerja dan mengucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah, dan tentunya akan berhasil kebaikan. Proses berikutnya, nah yang akan kita bahas selain bekerja dengan mulai dengan bismillah, proses bekerjanya kita lakukan dengan profesional dan diakhiri dengan berpasrah kepada Allah. Lalu setelah melakukan yang terbaik, kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah, dan itu adalah capaian atau hasil terbaik. Nah, di tahap profesional ini ada 6 as yang akan saya perkenalkan. As yang pertama adalah bekerja ikhlas. Nah, diawali dengan bismillah yang tadi. Karena kita berpasrah diri kepada Allah, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, maka insya Allah dengan keikhlasan, saya ikhlas capek karena saya memang bertanggung jawab mencari rezeki untuk anak istri, untuk keluarga, sehingga Allah berikan rahmat saat itu. Berikutnya ada 4 as di profesional, yaitu kerja keras, bersungguh-sungguh dalam bekerja, melakukannya dengan cara yang terbaik. Terus kerja cerdas, skala prioritas. Apa yang kita lakukan? Standar yang paling kita lakukan adalah target-target yang harus kita capai dengan cara menyingkirkan hal-hal yang kecil yang berhasil tidak terlalu besar. Berikutnya adalah kerja antusias, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam melakukannya, dan yang terakhir adalah integritas. Menurut KBBI, integritas adalah mutu atau sifat sebuah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Itu menurut KBBI. Jadi yang terakhir ternyata ada, itu kerja berkualitas. Berkualitas diakhiri dengan kita mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah bekerja keras, kita sudah bekerja cerdas, kita sudah bekerja antusias, kita bekerja dengan penuh integritas, juga kita bekerja ikhlas, dan semuanya pasarkan kepada Allah, hasil terbaik kepada Allah. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa sama Allah, ya Allah pantaskan aku, maka ketika proses memantaskan itu adalah dilihat dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Hasil adalah tercipta dari proses yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita ingin menginginkan sesuatu, akan terasa nikmat ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan tahap-tahap yang baik dan bagus, maka hasilnya pun akan luar biasa. Seperti halnya pepatah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Untuk sesi bincang motivasi kali ini saya cukupkan. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali dengan tema yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, juga kelancaran atas semua aktivitas yang kita lakukan hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah kita menjadi lelah, Allah mudahkan semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment.